Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, seorang pria asing datang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bermajelis dengan para sahabat. Pria itu berpenampilan sangat rapih, tak nampak padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh. Namun tak ada seorang pun yang mengenalinya sebagai warga Madinah. Pria asing itu tiba dan segera duduk di hadapan Rasulullah. Ia duduk sangat dekat dengan Nabi hingga lututnya menempel dengan lutut beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan demi pertanyaan pun diajukan kepada Nabi. Namun setiap kali Rasulullah menjawabnya, pria asing itu berkata, "Kau benar." Umar bin Khattab yang ada di sana sampai terheran-heran melihat si pria asing. Dia sendiri yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya, ujar Al-Faruq. Setelah beberapa pertanyaan dengan Islam, iman, dan ihsan, si pria asing lantas bertanya, "Beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidaklah orang yang ditanya tentang hal itu lebih mengetahui dari orang yang bertanya." Maksudnya ialah Rasulullah tak tahu kapan hari kiamat itu tiba. Pria asing itu lalu berkata, "Kalau begitu beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Rasulullah menjawab, yaitu apabila seorang budak melahirkan majikannya, jika orang yang bertelanjang kaki menjadi pemimpin orang banyak, jika orang yang tak mengenakan baju atau miskin serta pengembala kambing berlomba-lomba mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi, itulah tanda-tanda kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Singkat cerita, pria asing itu lalu pergi. Kemudian Rasulullah memberitahukan kepada para sahabat beliau bahwa pria tersebut adalah malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia. Kisah tadi disyarikan dari hadis kedua Arba'in An-Nawawiyah dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Banyak pelajaran yang didapat dari peristiwa tersebut. Salah satunya yakni tentang salah satu tanda hari kiamat adalah ketika budak wanita melahirkan tuannya. Ibnu Hajar menyampaikan bahwa ada 4 pendapat tentang makna budak wanita melahirkan tuannya. Salah satu pendapat tersebut yakni tentang anak-anak yang durhaka kepada orang tua, terutama ibunya. Inilah pendapat yang kuat menurut Ibnu Hajar. Seorang ibu seakan-akan diperbudak oleh anaknya sendiri. Si anak berbuat durhaka dengan memposisikan diri seakan sebagai majikan ibunya. Jika banyak terjadi fenomena demikian, maka itulah salah satu tanda bahwa hari kiamat akan segera tiba. Mirisnya, hal itu benar-benar terjadi di masa kini. Begitu banyak perbuatan durhaka anak-anak yang memperlakukan ibunya seakan memperlakukan budak. Mereka mencela, memukul, dan mempekerjakan ibunya sendiri. Sebagai contoh, setelah bergelar berpendidikan tinggi ataupun memiliki pendapatan sendiri, seorang anak mencela dan merendahkan ibunya. Contoh lain, menyuruh ibu melakukan ini itu, memintanya untuk membereskan rumah atau memasak atau pekerjaan lain. Termasuk dalam hal ini meminta ibu merawat anaknya sementara ia pergi bekerja. Na'udzubillah. Inilah yang banyak terjadi. Fenomena seorang budak melahirkan tuannya, seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Bahkan kata Rob dalam hadis bukan hanya bermakna tuan atau majikan, namun juga orang yang mengatur secara hakiki. Anak yang seharusnya diatur orang tua justru terjadi sebaliknya. Anak yang mengatur orang tua. Lalu anak yang seharusnya berada di posisi bawah setelah orang tua justru berada lebih tinggi dari kedua orang tuanya. Ibnu Hajar mengatakan, pendapat munculnya anak durhaka sebagai makna dari budak wanita melahirkan tuannya merupakan pendapat yang lebih kuat dibanding makna lain. Al-Hafiz menjelaskan dalam Fathul Bari, ini adalah pendapat yang lebih kuat menurutku, karena maknanya yang umum dan karena keadaan menunjukkan sesuatu yang dianggap langka. Di sisi lain menunjukkan rusaknya keadaan dan mengandung isyarat sesungguhnya hari kiamat sudah dekat ketika segala urusan terjadi dengan terbalik, di mana seorang pengatur menjadi yang diatur, orang yang di bawah menjadi di atas, dan hal ini sesuai dengan sabda beliau tentang tanda yang lainnya bahwa seseorang yang berjalan tanpa alas kaki menjadi raja-raja di bumi. Sahabat yang beriman, jelaslah bahwasannya ketika dunia sudah terbalik, ketika anak yang menghormati justru tidak dihormati, ketika orang tua yang seharusnya diagungkan layaknya raja justru menjadi pembantu, maka bersiaplah karena hari kiamat itu akan segera tiba. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setan adalah musuh nyata manusia yang akan selalu menggoda kepada jalan yang sesat. Mereka akan melakukan berbagai cara agar keturunan Nabi Adam alaihissalam bersamanya ke neraka pada hari kiamat kelak. Setiap saat setan melakukan siasat jitu untuk menggoda manusia. Waktunya dihabiskan untuk membuat manusia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada waktu di mana setan berhenti menggoda manusia, bahkan lari tidak berdaya, yakni saat muazin mengumandangkan azan. Ternyata azan bukan perkara sederhana bagi setan. Mereka akan mengalami kondisi buruk ketika panggilan sholat itu diserukan. Seperti apa kondisi setan saat azan berkumandang? Berikut ulasannya. Azan merupakan panggilan Allah untuk para hamba melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Ini adalah panggilan umum yang akan Allah perdengarkan kepada siapa yang Dia kehendaki dari makhluknya, termasuk dari golongan setan. Saat azan dikumandangkan, setan melarikan diri bahkan sampai terkentut-kentut untuk menghindari diri dari mendengarkan azan. Mereka begitu takut mendengar seruan tersebut. Apabila panggilan sholat atau azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil kentut hingga dia tidak mendengarkan azan lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila panggilan sholat dikumandangkan, maka setan akan lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut hingga tak lagi mendengar suara azan tersebut. Hadis riwayat Darimi. Syekh Majdi Abdul Wahab Al-Ahmad dalam Syarah Husnul Muslim mengatakan, setan menganggap bahwa azan merupakan sesuatu yang begitu besar dan sangat menakutkan. Ketakutan dan ketegangan yang dialami menyebabkan persendian menjadi kendur, sehingga tidak bisa menguasai dirinya. Saluran seni dan kotoran menjadi terbuka, hingga bisa mengompol atau terkentut. Lalu mengapa setan begitu ketakutan ketika mendengar azan? Pasalnya seruan azan berisi kalimat tauhid dan syiar-syiar Islam. Azan adalah suara keras yang berisi zikrullah azza wa jalla, dan hal itu menyakitkan bagi setan. Ketika itu mereka putus asa sehingga lari dan menjauh dari manusia. Ketika mendengar seruan kebaikan ini, setan dibebani kewajiban untuk meyakini dan menjalankan kandungan seruan kebaikan tersebut. Alasan lain yang membuat setan lari terbirit-birit adalah mereka tidak mau menjadi saksi atas muazin yang mengumandangkan azan. Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya mengatakan bahwa semua benda baik kering maupun basah nantinya akan menjadi saksi bagi muazin yang mendapat keutamaan pada hari kiamat. Tidaklah azan didengar oleh jin dan manusia, batu dan pohon, kecuali mereka akan bersaksi untuknya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Namun jangan senang dulu, karena setelah azan selesai, setan akan kembali lagi dengan cepat menggoda manusia. Maka apabila azan telah selesai dikumandangkan, ia akan kembali. Dan apabila iqomah dikumandangkan, setan akan segera berpaling. Jika iqomah telah selesai dikumandangkan, ia akan kembali lagi untuk mengganggu manusia, hingga ia membersitkan dalam hati seseorang dengan mengatakan, ingatlah hal ini dan itu, dari hal-hal yang sebelumnya tak ia ingat. Abu Muhammad berkata, Suwiba maksudnya adalah didirikan. Hadis riwayat Darimi. Jadi setelah mendengar azan, umat Islam sebaiknya langsung bergegas mendirikan sholat. Hal ini untuk menghindari godaan setan yang lebih dahsyat lagi. Sahabat yang beriman, itulah waktu di mana setan berhenti menggoda manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari godaan dan hasutan setan laknatullah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.